masih sering terjadi. Biasanya Pak Kapolres menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati gitu ya. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah Kota Medan. Saya kira memang Bobi seperti dia kalut dengan keadaan yang terjadi di Kota Medan. Tapi menurutku itu tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah yang wali kota. Niatnya baik, niatnya untuk bela rakyat yang jadi korban. Selamat malam saudara, Wali Kota Medan Sumatera Utara Bobi Nasution mencuri perhatian. Pernyataannya agar aparat menembak mati pelaku begal di Kota Medan memicu perdebatan. Bukan tanpa alasan, kejahatan begal dan geng motor di Medan dianggap sudah sangat meresahkan. Pro kontra dan perdebatan bermunculan. Mereka yang menentang cemas kalau kasus penembakan misterius atau Petrus di Orde Baru bakal terulang. Lalu apakah kebijakan tembak mati satu-satunya jalan keluar yang bisa menekan angka kriminalitas di Medan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, Habibur Rahman, politisi Gerindra. Selamat malam. Selanjutnya, Mas Arya Bimo, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Selanjutnya Ahmad Sahroni, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Selanjutnya ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Pancasila, Politeknik APP Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, STMI, Universitas Indonesia, dan Unika Atmajaya. Saudara, inilah Dua Arah, saya Liviana Charlisa. Masih sering terjadi, biasanya Pak Kapolres menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati gitu ya. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah Kota Medan. Gara-gara pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution agar aparat menembak mati pelaku begal jadi perdebatan. Maraknya aksi kejahatan jalanan jadi alasannya. Menurut Bobi, tidak hanya masyarakat yang jadi korban, tapi juga mengusik perekonomian di Kota Medan. Warga jadi takut beraktivitas di malam hari karena khawatir aksi kejahatan bisa sewaktu-waktu terjadi. Apalagi mereka sudah menimbulkan korban jiwa. Korbannya sudah banyak, baik itu yang sampai meninggal dunia, luka-luka. Ini sangat merugikan, bukan hanya merugikan korban, tapi mungkin satu korban yang jatuh, tapi ketakutannya ini sangat berdampak khususnya bagi para pelaku usaha, warung-warung yang harusnya bisa buka sampai tengah malam. Dukungan untuk menindak tegas pelaku datang dari berbagai kalangan masyarakat, tidak terkecuali pejabat di pemerintahan. Niatnya baik, niatnya untuk bela rakyat yang jadi korban. Ya. Tapi itu masalahnya tuh kita berharap aparat penegak hukum yang nanti akan lebih tegap lagi. Dukungan juga datang dari fraksi PKS DPRD Medan yang menyebut bahwa pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan warga harus ditindak tegas. Meski demikian, pernyataan tembak mati begal dari menantu Jokowi ini juga menuai kritik, tidak hanya dari masyarakat, tapi juga pegiat hukum dan hak asasi manusia. Pasalnya, menghentikan aksi jahat pelaku dengan peluru bukanlah solusi, apalagi jika tanpa proses hukum pelaku ditembak mati. Kita yang nggak sepakat adalah apabila penindakan itu dilakukan dengan sewenang-wenang, dengan serampangan, apalagi tidak berlandaskan dengan hukum dan hak asasi manusia. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kaharman. Dia mempertanyakan wewenang Wali Kota Medan untuk menginstruksikan polisi menembak mati pelaku begal.
Kini, dengan maraknya aksi kejahatan jalanan, apakah tembak mati begal bisa menimbulkan efek jera? Atau malah sebaliknya, pelanggaran hukum kian merajalela? Kontroversi begal ditembak mati. Mas Usman, Bobby bilang atau mengusulkan untuk begal ditembak mati. Anda setuju nggak? Kemana? Oh, Anda. Oh, sorry. Saya kira tidak ya. Pertama, negara Indonesia ini negara hukum. Negara hukum itu artinya segala tatanan kehidupan kita di dalam berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara, itu seluruhnya harus didasarkan pada tatanan hukum. Oke. Dan negara hukum itu juga artinya setiap orang tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berhak untuk diadili secara adil. Berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ia dibuktikan oleh pengadilan. Meskipun Bobby juga mengatakan bahwa yang meninggal akibat begal sudah banyak di Medan. Tentu saja mereka yang meninggal punya hak atas keadilan, punya hak untuk menyaksikan bahwa para pelakunya diajukan ke pengadilan dan dibuktikan bersalah untuk mendapatkan penghukuman sehingga mereka mendapatkan rasa keadilan. Jadi penolakan terhadap tembak mati begal tidak berarti menolak keadilan untuk para korban. Itu dua hal yang berbeda. Saya kira baik itu korbannya maupun pelakunya sama-sama berhak untuk mendapatkan keadilan dan hukum harus ditegakkan kepada setiap orang. Ini saya kira kalau dibiarkan bisa jadi perang melawan orang miskin. Pernyataan Bobby sebagai wali kota ini mengingatkan saya sebagai kepada seorang wali kota di Filipina, Rodrigo Duterte, yang ketika itu memanfaatkan isu narkotika untuk melakukan tembak mati di lapangan. Dan yang terjadi adalah ratusan ribu orang Filipina yang miskin kemudian menjadi korbannya. Jadi ada banyak hal yang saya kira harus dilihat, apalagi dalam kasus begal ini banyak sekali anak-anak yang menjadi pelakunya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah bersuara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan bahwa ada banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam kasus begal dan mereka harus diperlakukan secara khusus. Mulai dari misalnya didampingi saat pemeriksaan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan psikologi. Mereka juga berhak untuk direhabilitasi. Mereka juga berhak kalau misalnya dituntut dengan penuntutan hukum yang separuh dari tuntutan pidana yang diatur oleh hukum. Jadi ada banyak hal yang saya kira harus dipikirkan dan penyebabnya bisa beragam. Bisa ketimpangan ekonomi, bisa juga pertumbuhan psikologi yang tidak stabil, mentalitas yang labil, bisa juga perkembangan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Jadi ada banyak sebab yang saya kira harus diperhatikan. Dan kalau bicara peraturan Kapolri, banyak sekali larangan kepada anggota Polri untuk menggunakan senjata api secara sembarangan. Saya lempar ke Bang Habib. Bang Habib, kalau kata Pak Prabowo nggak apa-apa, asal demi masyarakat. Jadi gini, yang disampaikan itu bukanlah sebuah kebijakan ya yang tertulis atau bersifat reheling mengatur, tapi itu pernyataan spontan dan lisan ya, di mana memang kita mesti memaknainya dengan sebuah dialog seperti apa ya. Tentu saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh saudara saya ya, Pak Usman Hamid, soal bagaimana prosedur penegakan hukum. Tapi yang mau kita pahami ya, termasuk apa yang disampaikan Pak Prabowo adalah semua pernyataan spontan dan lisan itu harus dikonfirmasi ya kepada penuturnya. Karena tidak semua, sebagian besar kita bahkan ada masalah dalam menyampaikan penyusunan redaksi kalimat dari apa yang kita pikirkan. Jadi dalam hukum pidana itu ada teori monistik, ada teori dualistik. Dalam konteks ujaran ini ya sangat relevan. Monistik itu artinya kita hanya melihat pemenuhan. Kalau orang ngomong begitu, tembak mati begal itulah artinya. Gitu. Tapi kalau dualistik ada dialog. Maksudnya seperti apa? Apakah benar-benar seperti itu? Mohon maaf, saya ini mungkin pemecah rekor advokat yang paling banyak membela orang yang dipidana karena ujaran. Ingat Ahmad Dhani, ingat Asma Dewi karena ujaran dia masuk penjara. Tapi ini mungkin di level yang lain. Orang kita hakimi, kita judgement karena ujaran yang spontan dan lisan tersebut. Nah, apa yang dimaksud Pak Prabowo, disampaikan Pak Prabowo, bukannya beliau membenarkan penghukuman secara sepihak kepada begal, tapi bahwa Pak Bobby Nasution ini memiliki concern ya terhadap bagaimana melindungi rakyatnya. Tentu prosedurnya seperti yang disampaikan oleh Pak Usman ya, lewat penegakan hukum, dan itu ada berbagai tahapan. Dan dalam penegakan hukum juga tetap dikenal yang namanya penindakan tegas dan terukur. Jadi misalnya diperingatkan ya kan, lalu tetap melawan, membahayakan petugas, makanya ada tindakan tegas dan terukur dalam
kebijakan kepolisian Oke. yang bisa saja memang mengakibatkan orang meninggal. Tapi secara umum ya, tentu Pak Bobi juga kan bukan aparat penegak hukum, tidak memiliki kewenangan untuk membuat rehling aturan terkait penegakan hukum. Tapi concern dia adalah bagaimana melindungi warga. Oke, saya lempar ini ke Bang Syahroni. Concernnya Bobi itu kan untuk melindungi warganya. Kalau Anda sependapat nggak? Semua pejabat negara pasti menginginkan melindungi masyarakatnya. Tapi dengan konsep yang dilakukan oleh Pak Bobi sebagai wali kota, ini kan terkait dengan bahasa yang tadi dilihat diperlukan untuk ditembak mati. Nah, penyampaian Bobi untuk menyampaikan diperlukan tembak mati, saya setuju untuk membasmi begal, tapi tidak mematikan. Ada cara mekanisme yang disampaikan oleh Pak Usman Hamid bahwa apapun yang dilakukan begal ini kan macam-macam. Ada begal jambret, ada begal anak-anak yang tadi Pak Usman juga sampaikan. Nah, tidak semua melulu dilakukan dengan tembak mati. Polisi untuk memberikan tembakan aja harus melalui dengan peringatan. Baik. Setelah itu dia membahayakan baru ditembak kedua kali. Nah, proses ini yang dinamakan adalah bagaimana kita mengayomi masyarakat, tapi dengan cara yang cukup berat, tapi harus dilakukan oleh penegakan hukum. Bang, gini, kalau masyarakat Medan mungkin yang pro, mereka katakan gini, iya abang-abang nggak tahu rasanya kayak mana di Medan. Bahasanya mungkin kira-kira kurang lebih kayak gitu ya. Sampai kemudian ada bahkan anggota atau salah satu dari fraksi Nasdem di DPRD Komisi 3 yang kemudian menyatakan bahwa ini perlu bahkan siaga 1 begal di Medan. Tapi sebelum dijawab, kita putarkan dulu ini kira-kira pernyataannya. Nah, itu kira-kira gimana Bang Syahroni? Yang tadi? Yes. Jadi gini, kan namanya di wilayahnya pengen aman dan nyaman. Sebenarnya kalau ini dilaporkan kepada kepolisian dan meminta untuk diteruskan hasil laporan dari di lapangan, polisi harusnya lebih banyak bergerak. Jadi tidak usah melulu harus tembak mati. Kita jangan jadi balik ke Orde Baru. Atau jangan-jangan mungkin narasi itu keluar siaga 1 begal di Medan itu karena memang situasinya begitu darurat di sana. Nggak, kan aneh kalau cuma begal doang terus pakai siaga 1. Nggak penting. Minta tolong kepada penegakan hukum dengan stakeholder yang ada. Ayo kita saksikan bersama-sama. Kita intai, kita tangkep, nah kita penjarain. Baik. Artinya gini, kalau bicara tindakan preventif, apakah memang harus reaktif itu, Mas Bimo? Memastikan siaga 1 begal. Kalau preventif tentunya ada proses-proses pembinaan sewaktu mereka sudah tertangkap, dan kalau tindakan preventif itu dilakukan, tentu secara kuantitatif hasilnya adalah penurunan angka kejahatan, terutama begal-begal yang sekarang ini tidak hanya di Medan ya. Jadi Kompas TV kalau mau menampilkan lebih yang jijik dan menakutkan ya. Yang kemarin saja orang itu dipelatok itu separuh begini, kalau bernapas terus ini buka ini ya. Terus tangan pada saat dia mempertahankan kendaraannya, dia putus tangannya ya. Dan ini adalah Gojek, kendaraannya masih kredit ya. Bapaknya dibunuh ya. Meninggalkan anak dan istri, sudah bapaknya mati, dia harus mengangsur lagi motor yang dibegal. Saya melihat memang sulit bersikap bijak antara realitas yang sekarang ini muncul, tidak hanya Medan. Bekasi, Jakarta aja banyak. Di Solo kemarin yang namanya lembur malam pulang jam 2, buruh yang ongkos UMR, motornya kredit ya. Kalau mau begal ambil saja misalnya, orangnya geletakin aja lah, masih diplester mulutnya, perempuan lagi digeletakin di dekat makam. Saya melihat bahwa saya sepakat bahwa Indonesia adalah secara resmi memang
melarang hukuman dan bagaimana penegakan hukum yang seperti disampaikan Bang Usman Hamid tadi sesuatu yang harus kita terapkan. Tapi kalau sudah kebangetan, ya, sudah menakutkan, meresahkan, membahayakan, tembakan mati asalkan itu hanya sekedar shock terapi dan dijamin untuk membuat rasa aman dan terukur, begal-begal bisa memilih. You mau begal atau you ditembak. Dan nembaknya jangan tembak mati, ditembak aja tangannya atau kakinya, tapi dikenakan jantungnya atau kepalanya. Jadi saya Mas Usman gimana tuh Mas Usman? Ya, jadi saya paham tadi yang disampaikan oleh Mas Arya Bimo tentang peristiwa yang terakhir yang kepalanya terbelah itu. Saya kira tidak ada dari kita yang ingin membenarkan tindakan kekerasan itu, nggak ada. Dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Pertanyaannya sederhana, apakah penembakan secara ekstrajudisial mati orang di jalanan tanpa proses hukum yang benar itu yang kita mau toleransi? Saya kira enggak. Tapi kalau kita lihat data ini nih, Mas Usman, dari 2019, 2020, 2021 pencurian dengan pemberatan itu angkanya justru semakin naik. Ini di Sumatera Utara. Apakah ini kemudian bisa dibenarkan untuk jadi dasar Bobi menyatakan itu? Nanti dijawabnya usai jeda di Dua Arah. Masih membahas mengenai kontroversi begal ditembak mati. Tadi kita akan bukakan lagi data bagaimana kemudian angka kriminalitas di Medan Sumatera Utara dari 2019 sampai 2021. Ini yang kemudian mau saya tanyakan ke Mas Usman. Ini kan angkanya cenderung naik ya Mas. Ini bisa jadi dasarkah bagi seorang Bobi kemudian melontarkan begal diusulkan untuk ditembak mati? Tergantung. Kalau kita mau lihat 3 tahun terakhir atau misalnya bahkan 5 tahun ke belakang, sebenarnya tembak mati di jalan itu sudah diberlakukan. Misalnya dalam kasus peredaran narkotika gitu ya. Itu dalam kasus begal di beberapa tempat itu juga ada yang ditembak mati. Nah pertanyaannya, lalu apakah dengan tembak mati itu angka kejahatan akan menurun? Dalam studi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak negara di dunia, angka kejahatan itu menurun bukan karena kerasnya hukuman, tapi ada banyak faktor. Entah itu faktor ekonomi, lapangan pekerjaan. Apakah pemerintah sudah sungguh-sungguh mengatasi kemiskinan? Apakah kemiskinan sudah benar-benar tidak ada? Tadi Mas Arya Bimo menyebut Solo. Saya belum lama ini dari Solo. Saya mampir di Lesehan, tiba-tiba ada pemulung datang dan langsung memeriksa tempat sampah di dekat saya. Saya pikir ia hanya mau mengambil botol-botol plastik. Ternyata ia mengambil makanan, nasi dan mie. Dan saya tanya kepada orangnya itu, kepada orang yang ada di sana juga, kenapa? Apakah itu untuk ternaknya? Oh tidak, ternyata itu untuk dimakan keluarganya. Dan biasanya mereka mengambil jumlah banyak untuk besok harinya, lalu direbus kembali supaya bersih, baru kemudian dimakan. Artinya apa? Ada banyak problem kemiskinan di sekitar kita yang belum teratasi. Dan itu sebabnya misalnya Jawa Tengah, termasuk provinsi termiskin. Nah ini soal yang serius dan saya kira saya tidak bermaksud menunjuk Jawa Tengah saja, tapi hampir di seluruh wilayah banyak sekali problem kemiskinan dan kemiskinan dalam banyak studi-studi ilmiah itu juga bisa memicu terjadinya kriminalitas. Gitu. Jadi Mas Bimo, itu yang saya kira harus dicermati gitu. Gini, itu tidak bisa di apple to apple kan. Saya percaya bahwa tindakan-tindakan kriminalitas, sosiologi kriminal itu juga terkait hal yang menyangkut beberapa variabel, salah satunya soal kemiskinan juga. Ini persoalannya kan problem faktual ini bagaimana diatasi supaya hal-hal yang sudah keterancaman yang berlebihan ini bisa segera selesai lebih dulu. Maka tadi saya katakan, Mas Usman dimungkinkan enggak opsional yang ini shock terapi. Saya sepakat bahwa pencegahan preventif termasuk bagaimana pencegahan sebab utama adalah faktor kesenjangan dan kemiskinan itu menjadi problem utama. Ini sekarang ini sudah menjadi suatu keterancaman, hal yang menakutkan dan meresahkan dan terjadi secara masif tidak hanya di Medan dan menjalar kemana-mana. Banyak orang miskin yang tidak membunuh orang gitu loh. Ini kan faktor-faktor yang dibunuh dan yang membunuh hampir sama. Hampir yang kena begal kan bukan anggota DPR, bukan orang yang naik mobil gitu loh, orang yang naik motor, orang yang naik angkot gitu kan. Nah,
faktor-faktor yang meresahkan ini justru saya tanya Mas Susman, ada nggak sebagai ahli yang menyangkut masalah HAM dan juga faktor hukum, cara-cara shock terapi yang tembak di tempat atau tembak mati ini hanya waktu tertentu supaya dalam 1-2 bulan ini orang ngerti kalau aku membegal itu otomatis aku udah menaruhkan pilih begal atau mati gitu loh. Oke. Di pilihan aja. Saya yakin dengan cara begitu akan ada penurunan, kemudian baru setelah angka itu menurun kita kembalikan cara-cara yang lebih normal kembali. Jadi hanya extraordinary untuk shock terapi aja. Mungkin jadi, itu. Pertanyaan yang sangat penting. Saya kira kalau kita mau jujur, sebenarnya perdebatan tembak mati ini kan satu hal yang lompat dari opsi-opsi yang ada. Oke. Tadi sebenarnya sudah disebutkan, apakah nembaknya tidak sebaiknya di kaki, tidak sebaiknya di tangan. Dengan kata lain, penembakan yang melumpuhkan. Nah, kalau kita baca pedoman kode etik penegak hukum di PBB atau peraturan Kapolri nomor 1, nomor 8 tahun 2009 misalnya, di situ dikatakan secara jelas bahwa penembakan itu adalah upaya terakhir. Dengan kata lain, kalau tidak ada upaya lainnya, dan itu pun dengan bersyarat, yaitu kalau memang anggota kepolisian misalnya yang sedang mengejar pelaku begal, katakanlah berada dalam keterancaman jiwa yang sangat tinggi, atau luka yang sangat mungkin sangat besar dialaminya dia, itu bisa dibenarkan. Makanya di dalam hukum internasional hak asasi manusia ada yang disebut lawful killing dan unlawful killing. Ada pembunuhan yang sah dan ada pembunuhan yang tidak sah. Pembunuhan yang sah itu kalau misalnya saya sebagai petugas kepolisian dalam menangani situasi ternyata berhadapan dengan ancaman yang real bahwa nyawa saya terancam dan kalau saya tidak mengambil tindakan menggunakan senjata api saya akan mati. Itu saya dibenarkan. Tapi itu kan metode lama. Baik, Bang Syahroni, ada nggak kemudian metode baru yang bisa dilakukan untuk kemudian memberikan peringatan? Gini, contoh Jakarta lah, begal handphone pada saat naik sepeda. Ini contoh aja. Bagaimana senyapnya setelah banyak penangkapan oleh pihak kepolisian Polda Metro, itu senyap tuh nggak ada yang begal-begal. Yang penting masalahnya polisi daerah Sumatera Utara beserta perangkatnya tangkepin semua begal yang ada ketahuan. Pasti tahu dia. Gampang kok, nggak usah tembak mati, tangkepin aja semua. Kalau memang preventif mau melakukan sesuatu hal sifatnya untuk membuat jerak, kalau dia lari tembak, kan bukan tembak mati. Jadi menurut Anda begal ini marak, angka kriminalitasnya tinggi karena polisi di daerah sana masih kurang efektif? Masih kurang efektif Polda Sumut. Udah, kalau itu gerak selesai kok. Anda setuju nggak Pak Habib? Ya, jadi namanya teori sosial itu kita nggak bisa main absolutan. Anda setuju atau tidak, yang benar yang A atau yang B. Jadi gimana? Jadi gini, teori pemidanaan, teori penghukuman itu kan berkembang. Tadinya pembalasan, sekarang ada yang namanya restoratif dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti teori yang awal hilang dan kita abaikan begitu saja. De facto ya tetap berpengaruh antara disiplin petugas menegakkan aturan, ya, ketika ada ancaman kepada petugas, ya, ketika ada ancaman nyawa kepada petugas, ya, kalau dia lakukan tindakan tegas dan terukur, tetap saja ada pengaruh. Nggak bisa kita abaikan, oh nggak ada pengaruhnya sama sekali, ya, penembakan terhadap turunnya kriminalitas nggak ada pengaruhnya sama sekali, nggak bisa begitu. Semua itu ada porsi masing-masing, tinggal memang kita kan patuh pada prosedur. Ya, prosedur ada ada tahapan-tahapannya. Saya sepakat. Tapi gini, kalau bicara kriteria begal harus ditembak mati itu seperti apa menurut Anda? Tapi saya akan putarkan dulu versinya Bobi Nasution, ini dia. Iya, iyalah, prosedur kan sudah ada. Makanya kita katakan contoh yang saya dilaporkan oleh Bapak Kapolres kemarin, yang ditembak mati itu residivis, laporan terhadap tindak kekerasannya, tindak kriminalitasnya itu sudah di atas 5 laporan. Saya tanya ya, lebih dari 5 laporan yang belum tertangkap juga, dan terus menjalankan aksinya, dan terakhir aksinya itu pakai airsoft gun. Ya, kita masyarakat nggak tahu, nggak bisa bedakan mana airsoft gun, mana senjata api asli. Nah, ini kan sangat meresahkan. Ini sudah pantas saya rasa dilakukan.
Sudah pantas dilakukan, residivis 5 kali melakukan pembegalan, itu jadi masuk kriteria yang bisa dilakukan, Iya, Pak Habib? jadi gini, apa referensi kita soal penegakan hukum tentu pada kebijakan hukum yang dibuat oleh penegak hukum. Oke. Ada apa namanya peraturan Kapolri dan lain sebagainya. Adapun misalnya wacana gagasan yang disampaikan oleh masyarakat sipil, ya boleh-boleh saja menjadi masukan, ya. Jadi tetap yang saya tahu penindakan tegas dan terukur itu dalam posisi membahayakan petugas, diperingatkan tidak mengindahkan. Oke. Ya. Artinya tetap harus ada ukuran jelas ya? Ya, ukuran dan itu memang ada strict. Oke. Itu strict, gitu. Bang Syahroni, kalau tadi Bobi bilang itu residivis 5 kali sudah melakukan pembegalan, bawa senjata meskipun airsoft gun, udah berkali-kali ditangkap tapi nggak jera juga, nggak apa-apa dong ditembak? Jadi gini, kalau tadi Pak Bobi sudah tahu latar belakang yang bersangkutan dari pelaporan polisi, polisi lebih tahu semua kejahatan orang-orang di sekitarnya sebenarnya. Oke. Nah, kalau itu dicari dengan cara modernisasi, ada CCTV dan segala macam, saya pastikan Medan paling cepat untuk menangkap tinggal Polda Sumut, lakukan itu aja, nggak usah tembak mati, pasti ketangkep. Pasti ketangkap, artinya sebetulnya tinggal mau atau nggak mau polisinya? Nggak, bukan. Sekarang bagaimana caranya masyarakat aman, nyaman, tidak ada tembak mati, polisi Polda Sumut kerja untuk lakukan itu. Tapi kalau masyarakat Medannya bahkan meminta untuk begalnya ditembak mati bagaimana? Tapi nanti dijawabnya usai jeda di Dua Arah. Kami sangat setuju karena itu akan menimbulkan efek jera dan diharapkan menurunkan tingkat kriminalitas Kota Medan yang saat ini menjadi tertinggi di Indonesia. Terkait statement Pak Bobi terhadap begal yang ditembak mati, itu menurut saya merupakan opsi terakhir yang harus dipilih untuk mencegah begal itu terjadi. Saya setuju, cuman itu bertentangan enggak sama undang-undang kita? Rasanya biar ada efek jera untuk begal-begal yang lainnya, karena begalnya juga udah sadis gitu, nggak melihat siapa, umur atau apa gitu, pukul rata. Saya kurang setuju karena itu menyalahkan HAM yang ada di Indonesia. Kali ini saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Bobi untuk menembak begal, tapi tanda kutip tidak untuk menembak mati di tempat gitu. Menurut saya polisi itu untuk menindak begal itu menembak secara lumpuh, bukan menembak mati. Oke, kita masih membahas kontroversi begal ditembak mati. Bang Syahroni, itu kalau lihat mayoritas masyarakat Medan setuju? Mayoritas enggak. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Jadi gini, kita ngelihat jangan sampai ada putusan final apa yang disampaikan untuk memberikan rekomendasi sebenarnya. Oke. Balik lagi, Medan akan aman kalau Polda Sumut bekerja secara maksimal. Tangkap semua, sampaikan ke publik, dan rasa nyaman pasti warga Medan senang. Oke, ini untuk Bang Usman. Tapi ada gini, ada polling online yang isinya 15.000 warga Medan itu setuju. Hanya 300 responden yang nggak setuju. Itu gimana? Ya, tapi metodologinya gimana? Ya kan, itu penelitian online dengan cara penelitian yang seperti apa? Siapa kategori orang-orang yang dimintanya gitu. Saya kira di dalam metodologi penelitian polling semacam itu saya agak meragukan itu. Dan yang kedua, kita nggak bisa memimpin, memerintah dengan mengikuti sentimen emosional. Apalagi di ranah media sosial yang rentan dengan buzzer dan seterusnya. Kita harus memimpin, memerintah dengan pengetahuan hukum, dengan sikap-sikap kenegarawanan. Jadi patuhi konstitusi. Kalau konstitusi mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum, hukum harus ditegakkan. Oke, Mas Bimo, patuhi konstitusi. Kalau Indonesia negara hukum, hukumnya harus ditegakkan. Oh ya, saya setuju. Saya tidak mengatakan tembak mati begal itu benar ya. Saya memahami hal yang disampaikan oleh Wali Kota Medan sebagai hal yang kaitan mensikapi keadaan. Saya kira seluruh kepala daerah sikapnya pengen menegakkan aturan hukum. Persoalan yang disampaikan oleh Wali Kota Medan Bobi adalah mensikapi keadaan yang sudah membahayakan
merasakan mengancam kehidupan masyarakat di Medan, dan terus terang itu tidak hanya di Medan. Ya, masyarakat di lain kota juga merasakan mulai meningkatnya kejahatan yang sangat tidak manusiawi terhadap aktivitas begal ini. Maka saya katakan sebagai satu shock terapi, ya, sebagai satu bentuk shock terapi yang sudah extraordinary, membahayakan ini. Tetapi sekali lagi bahwa sejauh mana shock terapi yang terukur itu memang harus disepakati antara aparat keamanan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah masing-masing. Ya, ini yang saya katakan. Tadi saya tidak membenarkan, saya memahami tindakan itu dilakukan, memang ini sudah tidak bisa diselesaikan secara cepat. Ya. Tadi kalau memang begal-begal kan jelas orangnya, ditangkapin saja, sama saja, ya, sama saja. Misalnya begal-begal ini nggak melakukan, tapi si A, si X residivis yang tinggal di sana, di sini, kemudian udah ambilnya aja semua, masukkan tanpa proses hukum. Ini juga menyalahi hukum misalnya. Hanya saja tidak ditembak itu. Maksud saya sekarang kita harus ada ketegasan di dalam proses melindungi warga kita. Nah, saya mengatakan bahwa saya memahami kalau itu ditembak, tembak tangannya atau ditembak kakinya, tapi dikenakan kepalanya atau jantungnya biar mati. Nah, gimana Bang Sahroni? Harus ada ketegasan untuk melindungi warga. Iya. Saya belum. Gimana Mas Sahroni? Jadi saya justru saya tidak kurang setuju dengan metode pertanyaannya. Apakah setuju tembak mati atau tidak? Tapi lebih kita kita mencari solusi. Jangan mencari siapa yang salah. Yes. Jadi solusinya apa? Ini salahnya apa? Ini salahnya apa? Nggak ada yang salah mutlak, nggak ada yang benar mutlak, gitu kan? Jadi yang paling tepat adalah kita setuju menindak tegas ini kejahatan. Ya kan? Walaupun tidak sesederhana seperti disampaikan saudara saya sesama pimpinan Komisi 3 Pak Ahmad Sahroni. Kalau penegakan hukum benar oleh Polda Sumatera Utara selesai. Benar seperti itu, tetapi bagi penegakan hukum yang seperti apa? Nah, itu dia. Saya pikir yang tegas, tetap sesuai dengan konstitusi, tetap sesuai dengan peraturan, tetap sesuai dengan protap, ya. Yang paling penting pemimpin juga boleh dan bahkan harus menunjukkan empati kepada apa yang diderita oleh warganya. Gitu kan? Itu salah satu dari sikap kepemimpinan yang baik menurut saya. Misalnya ada kejahatan yang memang sudah extraordinary, oke, kita tindak tegas. Bahasanya mungkin beda-beda, Pak. Ya, kalau orang Medan mungkin bicaranya terlalu lugas bagi kita yang bukan orang Medan dalam mengartikan kan. Misal kita sikat habis. Kemarin ke Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi juga kan, kepada Pamong Braja bilang, udah kalian mainkan, kurang lebih begini ngomongnya. Lalu kalian berantem sama pelaku kejahatan. Tidak terlalu tepat dalam konteks redaksi kalau kita kaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita dengan semangat menyalahkan, ini salah juga. Tapi dalam konteks ketegasan, ini dua sosok yang tegas ya, Pak Edi Rahmayadi maupun Pak Bobi ya kan ya, dapat itunya feelingnya dapat gitu. Jadi ini bukti atau butuh ketegasan dari kepala daerah itu gimana? Sebenarnya gini, antara gubernur sama wali kota, mereka berdua adalah pengen mengayomi masyarakatnya secara nyaman, memberi rasa aman. Memberi rasa aman. Tapi dua-duanya nggak pernah salah, dua-duanya benar. Tapi lebih baik dua-duanya menyampaikan itu kepada Kapolda untuk memberikan satu masukan apa yang terjadi di Medan untuk disikapi oleh Polda dan jajaran. Tapi kata Pak Habib nggak sesederhana itu. Ya, itu tadi Habib udah bilang bahwa sesuai dengan protap. Lakukan protap oleh Polda Sumut dengan mekanisme penegakan hukum yang sesuai aturan konstitusi. Udah ringan aja kita nggak usah tembak sana, matiin sana, nggak perlu. Kita serahkan. Kalau Polda Sumut tidak bisa melakukan apa yang menjadi kenyamanan masyarakat, Kapoldanya evaluasi. Kan Kapolri udah perintahin. Kalau Kapoldanya tidak bisa kerja 3 bulan, evaluasi. Kalau tadi dikatakan begal-begal ini kan jelas ini, yang telah melakukan berkali-kali.
tangkapi dulu saja semua, bisa nggak? Oh bisa, pasti bisa. Walaupun dia tidak terbukti saat ini melakukan, tangkapi dulu. Dalam pelaksanaan penangkapan dia harus melakukan tindak pidana. Kan polisi punya daftar orang-orang yang Ya punya. kan dia sudah dihukum, sudah keluar. Ya. Tapi kalau melakukan situasi sekarang ini mengancam, tangkapi dulu semua. Jadi menurut Boleh saya nggak? ini dua hal Itu yang nggak bisa. berbeda. Itu nggak bisa. Ya, berbeda yang nggak perlu kita pertentangkan. Ya. Ya kan? Tangkap sebanyak mungkin perlu. Tindak tegas begal yang bandel, yang melawan petugas, yang mengancam keselamatan petugas juga boleh sesuai dengan proses yang ada. Jadi nggak perlu kita Saya tanya sekarang sharing ini. Waktu Petrus dulu, ya kan kelihatan nih preman. Sulit mau menangkap preman, sulit. Tembak dor gitu kan. Sekarang kita tahu ini begal. Nggak bisa kita tangkap pada saat begal. Udahlah tangkap dulu biar aman. Nah ini kemudian yang dikhawatirkan. Dalam pandangan saya bisa. Jadi penangkapan itu kan tindakan paksa yang dilakukan oleh kepolisian, tapi diberi waktu selama 1x24 jam. Dan kepolisian harus bisa mengumpulkan bukti permulaan. Kalau seandainya bukti permulaan itu bisa ditemukan, maka ia bisa ditahan untuk kemudian diajukan dalam proses hukum selanjutnya di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan. Bukan dieksekusi. Kalau dieksekusi di lapangan, itu namanya extrajudicial killing. Itu diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagai pembunuhan. Jadi Anda khawatir nanti Petrus Orde Baru akan muncul lagi? Nanti dijawab saja dari dua arah. Kembali bersama kami di Dua Arah masih membahas mengenai kontroversi begal ditembak mati. Bang Usman, jadi kalau misalnya ini diaminkan, Anda khawatir Petrus di Orde Baru akan kembali muncul? Iya dong, karena Presiden kan baru aja tuh mengumumkan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu itu disesalkan dan diakui telah terjadi. Di antara 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu itu, salah satunya adalah peristiwa penembakan misterius, yaitu penembakan orang-orang yang dianggap sebagai preman. Nah, kategori preman ini kan juga kategori yang longgar gitu. Juga banyak sekali penyalahgunaan di lapangan. Entah itu mungkin pejabatnya ingin cari jabatan atau naik pangkat dengan mengeksekusi orang yang belum tentu bersalah. Di dalam adagium hukum itu lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada misalnya menghukum orang yang tidak bersalah. Gitu. Nah ini yang saya kira harusnya diperhatikan. Kalau tadi kembali ke data-data, sebenarnya di antara angka-angka itu ya misalnya pencurian kendaraan bermotor atau pencurian dengan kekerasan dan seterusnya. Ketika baru terjadi 1, 10, 20, 30, 100, 200 itu apa yang dilakukan oleh kepolisian? Ada banyak orang melapor misalnya kehilangan kendaraan bermotor atau kehilangan mobil. Saya belum lama ini ada kerabat kehilangan kendaraan mobil sampai berbulan-bulan nggak ada tindak lanjut di kepolisian Jakarta Utara itu. Jadi ngapain kepolisian itu? Nah ini saya kira yang harusnya diperiksa, dievaluasi oleh misalnya Komisi 3. Kapolri ketika dalam rapat dengar pendapat dievaluasi. Kejahatan-kejahatan di tingkat misalnya di tingkat nasional, di tingkat regional, dievaluasi. Berapa banyak yang benar-benar diselesaikan, berapa banyak laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, berapa yang tidak. Hal-hal semacam ini yang saya kira harusnya diperhatikan. Termasuk juga CCTV untuk setiap kota. Kota Medan itu kota yang termasuk berkegiatan tinggi kan, sangat padat itu dengan berbagai kegiatan masyarakat, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi dan seterusnya. Jadi harusnya ada fasilitas keamanan yang lebih memadai, entah itu CCTV dan seterusnya. Kalau CCTV difungsikan atau enggak itu, atau diefektifkan atau enggak itu. Jadi hal-hal yang seperti itu saya setuju dengan Bang Saroni tadi bahwa Poldanya harus kerja lebih serius ini untuk mengusut kejahatan. Poldanya harus kerja lebih serius untuk mengusut kasus kejahatan. Jadi bukan asal tembak begitu, kira-kira Pak Habib gimana? Ya tentu, jadi bukan dua hal yang harus kita perdebatkan. Antara kerja polisi yang harus terus kita dorong lebih maksimal dengan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan ya yang membahayakan. Ya dua-duanya nggak bertentangan gitu kan ya. Kerja polisi siapa sih yang nggak mendukung polisi harus kerja lebih serius? Kemudian kritikan juga boleh-boleh saja kita menyampaikan kritikan ya. Tapi kalau saya yakin ya teman-teman kepolisian Polda Sumatera Utara juga termasuk sudah on the track ya. Kita nggak bisa sesimpel itu tingkat kejahatan tinggi gara-gara Poldanya kita anggap tidak kerja. Nggak begitu juga, namanya orang kerja kan ada tantangan, ada masalah juga ya. Yang itu makanya kalau kami rapat dengan kepolisian ya, kami selalu melihat apa sebetulnya yang bisa kita evaluasi, lalu apa yang bisa kita bantu, gitu kan.
Jadi nggak bertentangan antara penindakan terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan dengan peningkatan kinerja kepolisian. Oke, jadi kalau versinya Pak Habib, apa yang bisa dievaluasi, apa yang bisa dibantu untuk menekan angka kriminalitas kira-kira Bang Saroni? Kalau saya konsennya karena sekarang bicara tentang begal, saya meminta Polda Sumut bekerja khusus untuk penindakan terkait begal tersebut. Kalau yang lain pastilah polisi juara. Sampai hari ini survei tingkat kepuasan publik aja udah 85%. Maka untuk begal, nah agak sedikit khusus pelaksanaan kegiatan khusus untuk memberantas begal. Artinya itu cukup menurut Anda? Cukup itu. Gimana Mas Bimo? Iya, yang jelas perlu tindakan tegas. Daripada, atau kata lainnya daripada banyak orang yang terancam hidupnya. Tadi kita katakan tindakan tegas yang seperti apa? Saya tidak mengatakan benar tembak di tempat. Saya bisa memahami dan saya bisa mengerti. Intinya bahwa tembak di tempat bagi begal adalah langkah shock terapi untuk menjamin rasa aman dan melindungi warga masyarakat. Bahwa kemudian langkah itu harus terukur, tentu dilakukan dengan kewenangan-kewenangan oleh aparat termasuk kepolisian dan pemerintah daerah. Nah, kalau tidak ada shock terapi yang saat ini begal itu kemudian menjadi kekuatan yang tanpa takut dengan ancaman-ancaman hukum yang ada, maka ancaman untuk tembak di tempat itu harus disampaikan saat ini, dan tinggal para begal ini akan memilih jalan hidupnya sendiri, mau begal atau mau tidak. Jadi menurut Anda tetap butuh shock terapi ya? Udah gitu aja. Tetap butuh shock terapi. Tapi saya katakan ini hanya shock terapi dalam waktu terukur ya, dan jumlah terukur juga. Dengan risiko-risiko dan evaluasi yang terukur juga. Baik. Untuk melindungi warga masyarakat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, Indonesia adalah negara hukum. Semua harus tunduk pada aturan hukum, juga hak asasi manusia. Jangan menghalalkan tindakan kekerasan, apalagi menghilangkan nyawa orang tanpa alasan yang bisa dibenarkan undang-undang, karena ada hukum yang harus ditegakkan. Ada asas praduga tak bersalah dan HAM yang harus dikedepankan. Jika angka kriminalitas tak bisa dikendalikan, evaluasi aparat keamanan, bukan memerintahkan kepolisian untuk tembak mati begal jalanan. Jangan membuat kebijakan secara serampangan, karena kebijakan yang dibuat tanpa kajian dan pertimbangan yang matang berpotensi terjadinya penyimpangan, apalagi menyangkut nyawa orang. Saya Liviana Charlisa, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk tetap saksikan Kompas TV dan mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.